Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya nama iblis yang di langit dulu-dulu, langit yang pertama disebut dengan nama iblis ini adalah Al-Abid, yaitu ahli ibadah dia ini. Dan pada langit yang kedua disebut dia ini sebagai Az-Zahid namanya. Pada langit yang ketiga naik lagi ini, disebut Al-Arif dia ini. Naik lagi ke langit yang keempat, namanya adalah Al-Wali. Naik lagi yang kelima, pada langit ini iblis dulu namanya disebut dengan At-Taqi. Kemudian ke langit yang keenam namanya adalah Al-Kazin. Terakhir naik kepada langit yang ketujuh, barulah dia ini disebut atau dipanggil dengan sebutan nama Ajazil. Manakala dalam Lauhul Mahfuz namanya tertera adalah Iblis. Dia, iblis ini, lupa akibat urusannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya untuk sujud penghormatan kepada Adam. Lalu iblis ini dengan enggan, dia congkak dan berkata, "Ya Allah, adakah engkau mengutamakannya daripada aku, ya Allah? Sedangkan aku ini lebih baik daripadanya. Engkau jadikan aku ini daripada api, dan engkau jadikan Adam ini daripada tanah." Lalu apa jawab Allah? Allah berfirman, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan untuk bersujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Dan karena bangga dirinya dan sombong dirinya, dia tetap berdiri tegak sampai saatnya malaikat-malaikat bersujud dalam waktu yang lama. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis ini tidak mau bersujud. Dia masih berdiri tegak, sedangkan mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat yang melihat iblis yang masih berdiri tegak ini, malaikat-malaikat ini bersujud lagi untuk kali yang kedua, karena merasa bersyukur. Tetapi iblis tetap angkuh dan enggan untuk bersujud. Dia masih tetap berdiri tegak dan memalingkan diri daripada malaikat yang sedang bersujud semua. Dia tidak ingin mengikuti mereka, dan tidak pula dia merasa menyesal atas keengganannya. Kemudian Allah merubahkan mukanya pada asalnya, dia itu yang bermuka sangat indah cemerlangan. Kemudian dirubah oleh Allah kepada bentuk muka seperti babi hutan dia itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentukkan kepalanya seperti kepala unta. Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajahnya ada di antara dada dan kepala. Itu seperti berwajah kera.
Kedua matanya terbelah panjang. Permukaan wajahnya, lubang hidungnya terbuka seperti cerek. Sangat lebar, seperti cereknya tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Sangat tebal, seperti bibirnya kerbau. Taringnya keluar seperti taring babi hutan. Dan janggutnya terdapat sebanyak 7 helai janggut. Setelah itu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan dari beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi, melainkan masuknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatinya sehingga ke hari kiamat nanti. Apa sebabnya? Karena dia telah menjadi kafir. Walaupun iblis itu pada sebelumnya sangat indah, cemerlangan rupanya. Dia pun mempunyai 4 sayap. Dia itu juga banyak ilmu. Dia itu juga ahli ibadah, banyak ibadahnya. Serta menjadi kebanggaan daripada para malaikat di sana. Dan dia adalah pemukanya. Dan dia juga pemimpin para malaikat karubiyin. Dan banyak lagi. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali bagi iblis. Setelah diusir, maka iblis pun berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam. Dan aku tidak menguasainya, melainkan dengan penguasaan-Mu, ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas cucunya. Sebab para nabi adalah maksum." Berkata lagi iblis ini, "Ya Allah, masa begitu saja? Tolong, saya mohon tambahkan lagi untukku ya Allah. Jangan itu saja." Allah pun berkenan. Berfirman Allah, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya, kecuali tentu dilahirkan juga untukmu 2 padanya." Tidak puas iblis ini. Masih berkata lagi iblis ini. Usul dia, "Ya Allah, tambahkan lagi untukku ya Allah. Saya belum puas. Masa itu saja ya Allah?" Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu. Engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darahnya." Iblis ini berkata lagi, "Tolong dan saya mohon tambahkan lagi untukku ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman lagi, "Dan kerahkan terhadap mereka pasukan berkuda dan juga pasukan yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu untuk mendorong mereka mengusahakannya dengan mengarahkannya ke dalam yang haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang. Seperti senggama dalam masalah haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, ke arah agama yang batil juga ke arah mata pencaharian yang tercela juga, dan ke perbuatan-perbuatan yang jahat juga. Dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap iblis ini, semua malaikat tahu, semua mengerti, semua mendengarkan. Terutama ada malaikat 2, yakni malaikat Jibril alaihissalam, juga malaikat Mikail alaihissalam. Ini menangis
Kedua ini malaikat menangis terseduh-seduh mendengar laknat Allah ini terhadap iblis. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.